Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Wiranaya, saya dari SMKN 4 Kota Bogor. Di modul kali ini yaitu ada VTP. VTP yaitu VLAN Trunking Protocol atau adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Wiranaya, saya dari SMKN 4 Kota Bogor. Di modul kali ini yaitu ada VTP. VTP itu adalah VLAN Trunking Protocol, adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN, yaitu Virtual Local Area Network, di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Di sini ada fungsi VTP, yaitu sinkronisasi konfigurasi VLAN, menyebarkan informasi pembuatan, penghapusan, dan pengubahan nama VLAN ke seluruh switch dalam satu VTP domain secara otomatis. Yang kedua yaitu efisiensi administrasi, mengurangi beban kerja administrator jaringan karena tidak perlu melakukan konfigurasi berulang di setiap perangkat. Yang keempat ada konsistensi database, memastikan seluruh switch memiliki daftar VLAN yang sama, sehingga meminimalisir kesalahan pengetikan nama atau nomor VLAN yang bisa menyebabkan masalah konektivitas. Dan yang terakhir ada VTP pruning, menghemat bandwidth dengan membatasi traffic, broadcast, atau multicast hanya ke link trunk yang benar-benar membutuhkan data dari VLAN tersebut. Di sini ada mode VTP. Yang pertama, VTP server mode. Ini adalah mode default untuk semua switch Cisco. Switch dalam mode ini bertindak sebagai pengatur utama dalam domain tersebut. Yang kedua ada VTP client mode. Switch dalam mode ini bersifat pasif, yang hanya menerima instruksi dari server. Yang ketiga ada VTP transparent mode. Mode ini digunakan jika Anda ingin sebuah switch memiliki VLAN sendiri tanpa memengaruhi atau dipengaruhi oleh switch lain dalam jaringan. Di sini ada cara kerja VTP. Yang pertama ada pusat kendali. Anda cukup menambah atau menghapus VLAN di satu switch, yaitu VTP server. Yang kedua pesan update, advertisement. Server akan mengirimkan pesan berisi informasi VLAN ke switch lain melalui link trunk. Yang ketiga ada nomor revisi, revision number. Setiap kali ada perubahan, nomor revisi akan naik, misal dari 1 ke 2. Yang keempat yaitu ada sinkronisasi, switch lain, misalnya VTP client, akan melihat nomor revisi tersebut jika nomornya lebih tinggi dari yang mereka punya. Mereka akan otomatis mengupdate daftar VLAN mereka agar dengan server yang sama. Yang terakhir ada tujuan akhir, seluruh switch dalam satu jaringan memiliki database VLAN yang seragam tanpa perlu dikonfigurasi satu persatu. Nah, di sini ada kelebihan VTP. Kelebihannya yaitu efisiensi waktu. Kamu tidak perlu login ke setiap switch satu persatu, cukup VLAN di satu switch atau satu server, maka semua switch akan otomatis mengenalnya. Dan mengurangi human error, menghindari kesalahan pengetikan nama VLAN atau nomor ID VLAN yang berbeda antar switch, yang seringkali menjadi penyebab koneksi antar VLAN terputus. Yang ketiga ada manajemen terpusat, memudahkan administrator untuk menambah, menghapuskan, atau mengubah nama VLAN di seluruh jaringan dari satu titik kendali.
dan ada kekurangan VTV. Yang ke-1, ketergantungan pada Cisco. VTV adalah protokol proprietary Cisco, artinya VTV tidak bisa bekerja jika Anda mencampur switch Cisco dengan merek lain, seperti Juniper, Aruba, atau Mikrotik. Yang kedua, ada keamanan. VTV mengirimkan informasi database VLAN melalui pesan multicast. Jika tidak diberi password, orang asing akan mencolok switch ke port terang, bisa mengacau konfigurasi VLAN Anda. Segitu saja kita akan mencoba mempraktikkan VTV ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuk mempraktekkan VTP. Yang pertama, di sini kita masuk ke switch. Lalu kita config terminal. Lalu interface FA0/1. Masuk ke switch port mode terang. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke switch yang kedua. Config terminal. Lalu interface range FA0/1-2. Masuk lagi ke switch port mode terang. Nah, kita masuk ke switch yang ketiga. Enable config interface range FA0/1-2. Nah, kita masuk lagi ke switch port mode terang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita sudah mengaktifkan mode terang di semua switch, dan di sini kita akan mengkonfigurasi VTV di switch 1. Kita masuk lagi ke sini, lalu kita enter, kita masuk ke enable X dulu teman-teman. Nah, enable, lalu config, lalu VTV mode server. Kita VTV domainnya yaitu PKJ ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin password. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke switch yang kedua. Lalu kita masuk